Hmm, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan yang mempertemukan kita hari ini. Pada hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-6, 16. 1 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi teladan itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Mengapa? Kalau kita mau menjadi teladan, perkataan dengan perbuatan harus sejalan, seia sekata. Dan pada hari ini kita belajar dari nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Saudara, penekanan bagian ini nanti dilanjutkan pada ayat pasal 11 ayat 1 yang menekankan jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu, keteladanan yang ditekankan oleh Paulus di sini adalah keteladanan hidupnya dalam mengikut Kristus. Keteladanan dalam menghidupi dan belajar bagaimana Kristus hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, paling tidak dalam teks ini, dalam 1 Korintus pasal 4, 16, Paulus menasihatkan untuk menjadi teladan. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, mengapa harus menjadi teladan? Kalau kita melihat bagian ini, sebenarnya nasihat ini tujuannya adalah supaya mereka ditegur, dan teguran yang diberikan oleh Paulus adalah teguran berdasarkan ikatan hubungan kekeluargaan sebagai seorang bapak rohani bagi jemaat Korintus. Kalau kita melihat di sini, teladan siapa yang kita ikuti? Yang pertama, seperti yang Paulus katakan bahwa jadilah pengikutku. Yang pertama, keteladanan yang kita ikuti adalah Kristus. Kristus adalah teladan bagi Paulus. Paulus menasihatkan jemaat yang dilayani, yaitu jemaat Korintus, supaya meneladani Paulus. Dan kita jemaat yang hari ini, yang kita merenungkan hari ini adalah meneladani Paulus dan Kristus. Dan teladan utama kita adalah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini sebenarnya kalau kita melihat dalam pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21 dalam 1 Korintus, ada beberapa penjelasan tentang siapa yang menjadi teladan. Yang pertama tadi adalah Kristus. Yang kedua adalah belajar dari kehidupan Paulus, yang juga Apolos. Kedua tokoh ini disebutkan di sini. Selanjutnya dikatakan keteladanan siapa? Yaitu para pelayan, para rasul dan para pendidik, hamba-hamba Tuhan. Inilah yang menjadi teladan bagi kita. Memang tidak mudah. Dari awal sudah saya katakan bahwa menjadi teladan itu tidak hanya berbicara, tetapi bagaimana melakukannya. Dalam setiap pertemuan saya dengan rekan-rekan mahasiswa, saya mengingatkan ada 3 hal dalam yang sangat utama dalam kehidupan kita yang harus seimbang, yaitu pemahaman kita tentang Allah harus seimbang. Terus pengakuan kita dan cara hidup kita harus selaras, tidak boleh tidak seimbang, harus seimbang. Inilah yang menjadi teladan. Keteladanan apa yang kita belajar dari Kristus, Paulus, para rasul dan para hamba-hamba Tuhan, ditekankan dalam ayat-ayat ini. Itu sangat jelas bagaimana mereka hidup, mereka menjalani hidup ini, yaitu dikatakan, digambarkan di sini adalah mereka melakukan tanggung jawab yang berat. Ini tidak mudah. Menjadi seorang pelayan, meneladani adalah memiliki tanggung jawab yang berat. Itu yang kita lihat. Terus bagaimana pengorbanan mereka dalam pelayanan. Cara hidup mereka yang lain adalah siap menderita, mempertanggungjawabkan segala bentuk aspek kehidupan. Ini yang ditekankan. Saya percaya kalau kita belajar mau menjadi teladan, menjadi figur yang diladani, mari kita belajar dari Kristus. Kalau kita tidak mampu belajar dari Kristus, kita belajar dari Paulus. Paulus adalah orang yang pernah gagal dalam hidupnya. Gagal awalnya ketika belum bertemu dengan Kristus. Tapi ketika bertemu dengan Kristus, apa yang tadinya dianggapnya
merupakan satu kebanggaan duniawi, tetapi justru dianggapnya sebagai sampah. Makanya segala sesuatu yang kita miliki sebelum Kristus itulah kebanggaan yang luar biasa. Tapi ketika bertemu dengan Kristus, justru kita menemukan diri kita, hidup kita adalah tidak layak. Maka ketidaklayakan kita, Tuhan layakkan kita supaya hidup mau menjadi teladan dan menjadi teladan bagi orang lain. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.